Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kali ini mungkin kita akan membahas ya terkait bagaimana sih cara mengaktifkan Google Authenticator pada akun PTK ya. Untuk akun PTK ini sendiri bisa dilihat nanti di webnya itu sejarah dari mulai mengajar, terus SKTMT dan penugasan itu bisa diakses di sana semua. Nah, ini akun ini sangat penting bagi seluruh PTK ya. Tapi yang jadi masalah itu autentikator itu hanya berlaku satu kali ya. Jadi kalau sudah diaktifkan dalam satu kali itu maka tidak bisa untuk autentifikasi ulang. Dan yang banyak keluhannya adalah jika HP rusak atau HP terendam atau sebab yang lainnya atau HP hilang ya gitu ya. Ini yang jadi masalah itu nanti si akun ini kesulitan untuk login karena akun untuk kode OTP-nya itu sudah ada di HP-nya gitu ya. Nah, ini gimana Pak kalau untuk jika sudah seperti ini gitu kan? Nah, ini kalau sudah di backup dengan akun Google yang lain itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan belum di backup ya untuk autentikator ke email yang lain itu sangat 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 merepotkan sih sebenarnya ya. Untuk reset passwordnya sendiri nanti itu harus ke dinas langsung untuk mereset kode OTP dan penggantian dengan HP baru ya, dengan HP barunya kayak gitu. Dan di sini akan kita bahas mengenai bagaimana cara agar si OTP ini QR code-nya itu bisa dipakai berulang-ulang jadi tanpa harus takut kehilangan akun karena kan biasanya kalau lagi ada program apa-apa dari pemerintah gitu ya itu yang dipakai itu data dari Dapodik. Nah, untuk data Dapodik gitu ya untuk dipakai dari program pemerintah apa-apa terkait PPG atau yang lainnya gitu ya. Karena yang saya lihat ini untuk cara pengaktifan ini banyak ya berseliweran di Google Search juga, Google pencarian atau yang lainnya itu banyak cara mengaktifkannya tapi tidak dibahas bagaimana cara membackup-nya gitu ya. Jadi membackup jika suatu saat itu server sedang down, program pemerintah ada, cuman data kita ada yang residu seperti itu ya. Kita mau cek juga susah karena HP-nya nggak ada atau server down atau di dinasnya sedang antrian panjang sama masalahnya ternyata bukan di kita aja yang minta di reset kode OTP-nya kayak gitu ya untuk masuk ke akunnya. Dan di sini akan kita bahas cara agar si OTP ini yang satu kali ini bisa dipakai berulang-ulang. Ya, jadi bisa berulang-ulang dipakai gitu ya. Jadi di sini nanti bakal ada dua backupan. Ada bakal dua backupan itu nanti pertama yang QR code, yang kedua adalah kode API key dari akun PTK data kitanya nanti ya. Baik, di sini kita langsung aja masuk ke web PTK Datadiknya ya. Kita masukkan aja di Google itu PTK Datadik. Ini kita cari yang baru ya. Jadi yang ini juga sama bisa, cuman nanti diarahkan juga ke sini. Jadi kita pilih yang Kemdikdasmen. Nah, ini kita klik login menggunakan SSO. Nah, di sini adalah dengan untuk loginnya username itu memakai akun email dari kita sendiri yang terdata di Dapodik ya. Jadi untuk pengisian username ini nanti bisa ditanyakan ke operator sekolahnya masing-masing. Ini untuk passwordnya. Untuk passwordnya sendiri ini bisa di reset oleh
operator ya. Jika Bapak Ibu lupa passwordnya atau apa, itu bisa di reset di operator. Itu bilang saja ke operatornya, itu ada di web manajemen sekolahnya. Untuk manajemen sekolahnya sendiri itu bisa diklik di Google pencarian, nanti ada muncul seperti ini ya, manajemen sekolah. Nah ini ada. Nah ini di sini nanti loginnya dengan akun Dapodik sekolahnya masing-masing ya. Nah di sini nanti ada di akun, itu bisa di reset akun aja di dalamnya ya. Oke, balik lagi ke akun PTK Datadik. Di sini kebetulan untuk passwordnya itu kita memakai tanggal lahir ya. Oke, sudah, kita klik login ya. Sebenarnya untuk metodenya ini sendiri dia hanya berfungsi sebagai backup aja sih ya gitu. Jadi kalau misalkan nanti takutnya kelamaan gitu ya, kalau di dinas untuk reset password ini reset kode OTP ini, karena harus dilakukan di dinas ya. Coba masuk. Nah, sekarang ternyata setelah di tanggal 15 itu diwajibkan. Kalau sebelum tanggal 15 itu ada aktifkan nanti, tapi sekarang sudah diwajibkan. Jadi sebenarnya untuk rumor yang beredar ya gitu ya, kalau tidak mengaktifkan itu nanti akunnya takut kenapa-napa. Sebetulnya sih tidak sepenuhnya benar. Jadi intinya hanya minta dipaksa untuk mengaktifkan OTP aja gitu ya. Jadi tidak berpengaruh pada akun. Itu ya, tidak berpengaruh pada akun kalaupun sudah lewat. Tapi begitu pas login itu sudah diwajibkan, hanya diwajibkan saja, tidak ada rumor yang beredar seperti itu ya. Baik, di sini kita coba klik aktifkan. Nah, di sini untuk sebelum mengaktifkan QR code, mohon dipastikan Bapak Ibu itu mendownload Google Authenticator ya. Google Authenticator itu adanya di mana Pak? Ada di Google Play Store ya, bisa di-download. Nanti kita coba download. Sampai muncul untuk QR code-nya ya, baru kita coba download untuk Google Authenticator ya. Nah, di kolom pencarian ini ada search, kita coba di kolom pencariannya kita coba cari Google Authenticator. Nah ini, dan tolong dipastikan untuk aplikasinya sendiri itu benar-benar namanya Google Authenticator, dan dicek hanya dari Google LLC aja ya. Selain dari itu mohon jangan di-download ya. Nah, kalau sudah kita open, udah buka. Nah di sini dipastikan akun emailnya sudah bebas ya. Untuk emailnya itu sendiri sih bebas. Setelah login pakai email kita pribadi, maka akan tampil seperti ini. Kita coba tambahkan kode. Ini ada dua metode ya. Ini yang pertama itu scan QR ya. Yang pertama tadi kita pakai snipping tool ya, itu jadi bisa di scan ya. Kalau untuk yang kedua itu API key, yang tadi ada script sama dengan bla 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 ya, itu huruf besar semua itu nanti di sini. Nah di sini saya bahas untuk cara manualnya ya. Jika nanti suatu saat kode QR-nya itu tidak bisa di scan atau malfungsi, itu bisa cara manual dengan cara yang kedua ya. Ini saya sedikit aja untuk yang cara manualnya. Misalkan akun PTK Datadik. Nah your key, nah ini kuncinya adalah yang tadi ya, yang script yang kita tulis di notepad. Itu script sama dengan bla bla bla, huruf besar semua sampai dengan huruf terakhir sebelum simbol dan ya. Nah, kita coba pastikan di sini, nanti semua kita add, nanti baru kita udah langsung muncul ya untuk kode OTP-nya.
Nah, untuk yang tahap pertama ini yang apa? Cara pertama ini scan QR code ya. Oke, sudah muncul ya kodenya ya. Nah, ini kode OTP ini per 30 detik itu berubah-ubah. Jadi, ini durasi waktunya ya, yang ini nih hitam dia makin berkurang makin berkurang. Nah, terus hitam lagi ya, berkurang lagi. Ini detik per 30 detik itu berubah ya. Seperti itu. QR code. Nah, sudah sampai sini. Mohon Bapak Ibu jangan langsung di-scan ya. Mohon jangan dulu langsung di-scan. Jadi di HP-nya mohon diletakkan dulu. Sudah seperti ini tampil kode QR code-nya. Kita coba cari yang namanya aplikasi di komputer itu namanya Snipping Tool ya. Nah, ini Snipping Tool. Ini fungsinya buat apa? Buat mengambil tampilan gambar dari layar komputer ya. Jadi, nah ini yang tujuan awal kita adalah untuk membackup biar bisa dipakai berulang-ulang gitu ya. Kalau misalkan HP error atau apa gitu tidak perlu ke dinas jadinya. Jadi kita coba klik Snipping Tool. Nah, kita pilih New. Di sini kita coba ini untuk mengambil gambarnya itu bisa ditahan klik kiri ya. Jangan dilepas sebelum sampai bawahnya. Nah, ini sudah sampai bawah, baru klik kirinya kita lepas. Sudah seperti ini, ada kode QR-nya. Kita sudah dapatkan kode QR-nya. Kita pilih file, kita pilih save as ya, kode. Nah, setelah dimasukkan ke sudah di save ya, ini sudah di save, ini sudah aman. Kita close yang snipping toolnya. Nah, setelah di close, mohon jangan di scan dulu ya, tetap jangan dulu di scan karena ini untuk antisipasi backup cadangan tadi yang di awal. Kita akan mencadangkan QR code-nya. Pertama QR code, kedua kode API key-nya. API key buat apa sih Pak? Nah, nanti kalau misalkan ternyata kita nggak bisa nih pakai QR code ya, siapa tahu nanti sistem kedepannya itu lebih aman gitu ya, jadi nggak bisa ini, tapi kita punya kode API code-nya, key-nya gitu ya. Maaf, API key. Gimana sih Pak cara dapetinnya? Nah, untuk cara dapetin API key-nya ini kita bisa memperhatikan keyboard. Di pojok kiri bawah ada tombol yang namanya control ya, CTRL pojok kiri bawah. Nah, pojok kiri bawah tombol CTRL. Terus di atas itu ada tombol shift dengan tanda panah ke atas ya. Nah, itu coba kita tekan dua-duanya secara bersamaan, jangan dilepas, mohon jangan dilepas. Tombol control dan shift-nya jangan dilepas. Sudah ditekan, baru kita pencet I untuk inspect elemen ya. Untuk inspect elemen dari tampilan web ini. Nah, coba kita control I, control shift I. Nah, di sini ada ya untuk kodenya ya, kita sambil Pak agak pusing juga ya ini untuk kodenya. Ini coding betul, memang betul coding. Nah, ini ada kode-kodenya. Nah, ini di sini ada yang namanya nih icon seperti ini ya Bapak Ibu ya. Icon seperti ininya kita coba klik. Terus diarahkan ke gambar QR-nya. Nah, bentar kita perbesar ya. Nah, sip. Ini ya kita kecilin. Nah, ini ya, kita klik lagi. Kita klik gambarnya. Nah, di klik gambar ini ada sumbernya QR code-nya ya. Nah,
Ini yang jadi API-nya mana Pak? Yang jadi API code-nya apa? API key-nya. Nah, API key itu adanya di ini gambar, ada di baris atasnya nih. Image pairing, title, OTTPT, OTP, dan terus email kita aja. Nah, ini script. Nah, ini script sama dengan, nah ini adalah kode API-nya. Nah, ini dari G sampai dengan GE. Nah, ini ya. Jadi untuk API code-nya itu ini. Nah, sudah. Ini gimana nih Pak? Ini bisa di-copy nggak kodenya? Ini bisa di-copy. Ya, untuk kodenya itu bisa di-copy. Kalau nggak mau ribet, itu bisa diklik aja semua. Bisa di double klik, sudah begini. Ah, ini udah semua ya. Jadi, ingat ya Bapak Ibu ya. Di sini dari sama dengan sampai dengan sebelum dan, huruf dan ya. Nah, tapi kalau nggak mau ribet, kita tinggal copy aja semua. Setelah ini kita buka aplikasi Notepad untuk mencatatnya. Sama aplikasinya nggak usah install-install ya ini ya. Semua udah ada di komputer masing-masing Notepad. Nah, ini kita pastekan di sini ya. Nah, ini sudah ada. Ini untuk kodenya ya. Sudah ada ya. Nah, ini baru kita save lagi, save as picture, bisa disatukan dengan yang tadi ya, yang tadi apa tuh, kebetulan tadi yang QR saya naruhnya di picture. Ini kita kasih nama API key akun PTK datadik. Nah, seperti itu ya. Nah, itu kita save. Ini sudah aman untuk di close yang Notepad. Oke. Nah, setelah semuanya terbackup ya, kita coba lihat dulu. Ada di picture. Ini yang tadi ya. Nah, ini ada picture-nya. Ini yang QR kita pindah. Terus API key-nya juga kita pindah di satu folder kan. Nah, setelah di satu folder kan ini kita coba backup ke Google Drive masing-masing ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau misalkan kita butuh atau kita lupa atau kita ganti HP atau apa, itu bisa langsung dicoba scan ulang lagi. Untuk kode QR-nya itu bisa di scan ulang. Jika masih tidak bisa, nanti tinggal memasukkan kode API key-nya. Ya, kan di Google Authenticator itu ada dua metode. Jadi mau pakai QR atau kode API gitu ya. Oke, udah sampai sini baru kita coba scan QR code-nya ya melalui akun PTK Datadik. Scan QR-nya menggunakan Google Authenticator ya Bapak Ibu ya. Jangan memakai aplikasi yang lain, hanya Google Authenticator. Karena banyak di Play Store itu autentikator yang lain, tapi coba kita pilih tetap yang resmi aja, pilihnya yang Google Authenticator. Jangan sampai kode autentikator kita ini disalahgunakan gara-gara kita pakai pihak ketiga yang lain selain dari Google gitu ya. Oke, coba kita scan. Nah, untuk kodenya sendiri sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Untuk ininya, nah untuk kodenya sendiri itu per 30 detik itu pasti bakal berubah-ubah ya untuk kodenya. Itu.
Jika sudah, kita klik submit dan akhirnya autentikasi berhasil dilakukan ya. Jadi begitu untuk antisipasi gitu ya, langkah-langkah antisipasi gimana nanti kalau misalkan akun saya lupa nih Pak, kemarin teh di scan cuma sekali gitu ya. Jadi sebelum coba di scan itu lebih bagusnya sih di backup dulu ya, karena takutnya nanti repot repot ke depannya gitu maksudnya ya, repot ke depannya gitu ya, karena harus reset password ke mana, ke dinas atau apa. Tapi kalau misalkan kita udah punya backupannya yang seperti tadi kita lakukan, itu udah enak, udah bisa di scan ulang ya. Baik, cukup sekian tutorial ini ya. Mudahan sih simple ya, mudahan simple tapi bermanfaat besar buat Bapak Ibu, karena jujur aja ya, untuk mengantri di dinas kadang itu untuk riset kasus seperti ini itu kalau lagi ada event atau apa itu biasanya suka padat ya Bu, bisa sampai antrian 1 jam atau 2 jam gitu ya untuk ngantrinya aja. Karena pasti sih pemikirannya begini, analoginya nggak mungkin akun kita doang yang lupa gitu ya, atau akun kita doang yang ganti HP atau HP-nya hilang atau rusak itu dalam satu event tuh nggak mungkin ya, pasti banyak gitu ya, banyak banget nanti takutnya. Jadi kalau kita udah punya backupan itu jadi enak istilahnya ya, kita tinggal scan aja doang gitu ya, scan ulang di HP baru atau di HP yang sudah diperbaiki atau buat kepentingan yang lainnya itu bisa gitu ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.